Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Misalkan terdapat sebuah elemen list dengan 3 kotak dan data pada kotak kedua kita hilangkan atau delete. Apakah elemen list pada kotak ketiga masih bisa terbaca? Mengingat bahwa kotak kedua yang menyimpan alamat dari kotak ketiga telah hilang atau terdelete. Waduh, bagus sekali pertanyaannya ya. Ini pertanyaan sudah saya jawab di bagian pertama tadi tentang bagaimana kita mendelete elemen di tengah. Tapi detail algoritmanya nanti. Tentu kita masih bisa dan harus bisa menyimpan elemen ketiga yang sekarang seolah-olah menjadi elemen kedua. Caranya dengan cara bagaimana? Sebelum kita menghapus rumah di posisi kedua yang menyimpan alamat rumah ke posisi ketiga, maka kita harus melakukan update atas pointer dari rumah pertama menuju rumah ketiga. Ya. Jadi itulah pentingnya algoritma list mengupdate pointer-pointer ini. Jika ini hilang, jika elemen yang ketiga ini hilang, jika elemen yang kedua ini hilang, maka sebelum dia lenyap, kita harus memastikan diri memindahkan pointer ini yang sebelumnya menunjuk ke posisi rumah kedua langsung menuju ke posisi ketiga. Jadi rumah nomor 3 ini tidak akan ikut lenyap bersama rumah nomor 2. Ya, jadi bisa, itulah algoritma delete elemen pada list yang akan kita bahas nanti. Pertanyaan selanjutnya, seperti yang dijelaskan, dalam elemen list terdapat info dan next atau pointer to elemen list. Jika di pointer kedua atau 3 elemen listnya hilang, maka apa yang terjadi pada elemen list yang pertama? Pertanyaannya mirip dengan yang tadi ya. Apa yang terjadi? Ya berarti elemen yang Anda hapus akan hapus, tapi jangan lupa mengupdate pointer menuju ke elemen setelah yang dihapus untuk dipegang kepada rumah yang sebelumnya. Sehingga tidak ada yang hilang selain elemen yang ingin Anda hapus. Itu saja dulu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya. Dalam struktur data dinamis saat pengalokasian tipe data, kita harus memiliki memori yang tersedia dan juga izin dari sistem operasi. Apakah ada syarat khusus agar kita mendapatkan izin dari sistem operasi? Wah, ini pertanyaannya di kuliah sistem operasi ini. Apakah adik sudah kuliah sistem operasi? Pengertian izin khusus itu artinya apa? Yang pertama banyak. Tentu yang pertama adalah tentang kapasitas. Semasih apa yang adik minta di memori itu mencukupi, jadi memorinya masih tersedia, available-nya masih ada, pada umumnya tentu akan diberikan grant oleh sistem operasi, diizinkan. Yang kedua, ada istilah priority process. Nah, ini di sistem operasi ya, adik-adik nanti tolong tanyakan ke dosen pengampu sistem operasi. Ada beberapa sistem operasi yang tidak mengizinkan walaupun memori tersedia. Itu karena apa? Mungkin ada aturan-aturan priority ditunggu proses yang lain. Atau kadang-kadang adik sudah ada di dalam proses yang adik minta, alokasi yang adik minta sudah ada di dalam memori tersebut, sudah dapat izin. Tiba-tiba tanpa keinginan kita itu di out from memory. Kenapa? Karena ada VVIP yang datang. Istilahnya ada tamu penting yang datang untuk segera dieksekusi. Itu izin yang mungkin bisa kita maksudkan syarat khusus ya. Ada algoritma manajemen memori pada sistem operasi yang tidak hanya membahas tentang sisa alokasi yang masih bisa dilakukan atau availability memorinya sendiri, tetapi ada priority process atau ada kebutuhan tertentu yang membuat bahwa permintaan kita tidak diizinkan untuk diberikan. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana upaya pelepasan nilai P yang sebelumnya dipesan dan dipakai sehingga address 4 kembali free? Bagaimana upaya, maksudnya bagaimana caranya ya? Nah, tentu dalam setiap bahasa pemrograman ada sintaks khusus untuk melakukan dealokasi memori. Ya, ada istilahnya free. Ya, nanti kita tinggal dipanggil. Yang jelas Anda memberikan address atau alamat yang mana yang harus Anda dealokasi. Maka akan dilakukan dealokasi atau pembebasan kembali memori yang sudah terpesan di alamat tersebut. Bisa. Pertanyaan selanjutnya. Seperti kata Bapak pada video tersebut menyatakan bahwa ada beberapa bahasa pemrograman yang seolah-olah mendefinisikan struktur data statik dari array, tetapi arraynya bersifat bisa ditambah dan dikurangi. Nah, yang saya tanyakan, bahasa pemrograman apa yang mendefinisikan hal tersebut dan bagaimana maksud array bisa ditambah atau dikurangi? Sekian dan terima kasih. Oke.
Oke, jadi ini contoh, sebenarnya contoh saya juga tidak akan memastikannya dengan baik karena sintaksnya saya sendiri tidak hafal di semuanya ya. Yang saya tahu, seingat saya, kalau Anda melakukan pemrograman web itu kalau Anda mendefinisikan array, ada pilihannya kadang-kadang ya menggunakan array dengan dengan alamat logik yang menggunakan integer atau menggunakan label kadang-kadang. Kemudian ketika Anda mendefinisikan di awal yang seolah-olah array tersebut, Anda tidak mendefinisikan dengan pasti berapa jumlahnya. Kemudian di bahasa pemrograman Python juga ada beberapa array yang ketika di awal bahkan bisa dimulai dengan array yang seolah-olah kosong, tetapi memang dia sudah menamakan dari segi sintaksnya itu mungkin sudah berupa cell, list. Jadi itu antara semi statik dengan dinamis ya, karena kalau kita lihat ini cara kerjanya tetap menggunakan semi statik. Artinya semi statik gimana, Dek? Kita dikasih address logic, kita masih punya alamat logic dari elemen-elemen yang berderet tersebut yang memudahkan kita ya. Ada indeks dari cell, indeks dari array, tetapi sepanjang perjalanan kita bisa dengan mudahnya menambahkan kapasitas baru, artinya menambahkan elemen berikutnya pada array tersebut. Padahal di awal pemesanannya tidak terlihat ada berapa. Nah, itu yang saya tahu di Python ada seperti itu bisa. Kemudian di pemrograman web coba dicek. Anda belajar pemrograman web ya, coba dicek. Rasanya ada. Kemudian kalau menggunakan framework MATLAB misalkan ya. Kalau menggunakan framework MATLAB, cell dan sebagainya itu juga bisa bertambah. Cell itu kan antara list antara array. Ya, jadi bisa dia ditambah. Awalnya selnya terisi 5, sekarang mau jadi 6, bisa ditambahkan gitu. Karena dari awal pemesanan sel bahkan dimulai dari sel yang masih kosong. Nah, sama seperti list jadinya. Nah, itu beberapa contohnya. Yang lainnya ya harus dicek di bahasa pemrograman yang bersangkutan ya, kalau kita benar-benar mau contoh di bahasa yang bersangkutan. Pertanyaan selanjutnya, dalam membuat struktur data dinamis, diperlukan primitif agar mudah. Apakah non-primitif memiliki cara lain dan tidak menggunakan dasar primitif? Saya agak bingung dengan kalimatnya. Atau saya ganti saja deh. Apa sih yang dimaksud dengan primitif di struktur data ini? Primitif itu jangan dibilang hal yang kuno ya. Primitif itu dalam konsep struktur data bukan berarti sesuatu yang jelek atau kuno. Primitif itu artinya bahan-bahan dasarnya. Cetakan paling dasarnya, cetakan paling primitif. Cetakan itu bisa dikembangkan menjadi lebih kompleks tentu. Contohnya yang tadi, kalau primitif saya kasih contohnya satu kotak isinya 2, bisa berkembang menjadi 4, 5, cabangnya bisa ke segala arah, tidak hanya ke arah vertikal, horizontal, silahkan, bahkan bisa lebih dari sekian dimensi. Ya, jadi apakah non primitif memiliki cara lain? Non primitif itu berarti primitif yang sudah dimodifikasi. Tidak juga primitif yang sudah dimodifikasi yang menggunakan primitif. Makanya primitif itu mendasari semua pengembangan selanjutnya. Ya, mungkin mudah-mudahan itu bisa cocok dengan apa yang adik mau tanyakan karena kalimatnya tidak terlalu mudah untuk saya pahami. Pertanyaan selanjutnya, saya kurang mengerti dengan dealokasi memori yang dapat menghilangkan pointer of integer pada address. Bagaimana cara melakukan dealokasi? Dealokasinya seperti tadi saya bilang, sudah dijelaskan, akan ada sintaks khusus untuk melakukan free memory atau deallocate memory pada setiap bahasa pemrograman yang mengakomodir skema algoritma struktur data dinamis. Jadi tinggal dipanggil, berikan alamat memorinya. Jadi tinggal diperintahkan maksudnya. Ini alamat memorinya, lakukan free pada alamat tersebut, maka memori itu akan kembali terdealokasi. Itu kalau Anda ingin mendealokasi satu alamat ya. Kalau Anda mendealokasi seluruh elemen pada list, ya berarti Anda harus menulis dulu algoritma dealokasi seluruh elemen yang ada pada seluruh elemen list. Itu harus kita tulis sendiri ya, karena banyak isinya. Apakah pointer bisa menunjuk ke alamat yang memiliki tipe data berbeda? Oh, ini harus dicek dulu ya pertanyaannya. Pointer, seperti saya jelaskan di pengantar video sebelumnya, harus didefinisikan itu adalah pointer to something. Somethingnya ini didefinisikan dari awal. Kalau dari awal adik bilang itu adalah pointer to integer, maka dia hanya bisa menunjuk ke alamat yang akan bertipe integer. Tidak bisa ke alamat dengan tipe data yang lain. Kalau dari awal pointer to elemen list, elemen listnya isinya 2 kotak, maka pointer itu harus diisikan pointer menuju elemen list yang bersangkutan, tidak tipe data yang lainnya. Ya.
Jadi dia bisa menunjuk ke alamat tipe data yang berbeda jika dari awal Anda sudah membuat definisi bahwa pointer itu adalah pointer to tipe data yang bersangkutan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah penggunaan array list ini berbeda dengan penggunaan array biasanya? Berbeda dari segi algoritmik harus ditulis ulang ya. Tidak semudah menggunakan array yang menggunakan struktur alamat logik. Bagaimana implementasinya pada bahasa pemrograman yang saat ini kita gunakan? Oke, nanti itu ya, belum praktikum. Di dalam beberapa bahasa pemrograman ada beberapa yang dapat menambahkan mengurangi. Oh, ini sudah tadi saya jawab ya. Sudah saya jawab tadi. Dalam bahasa pemrograman, apakah solusinya tergantung bahasa pemrograman yang digunakan? Tentu, ketika kita sudah praktikum, ada solusi umum, teori konseptual yang kita pelajari, tetapi ada juga solusi yang bersifat sintaksis. Artinya di bahasa tersebut seperti apa dia mengakomodir struktur data statik maupun dinamik. Ya, jadi tentu harus dilihat juga nanti kita praktikumnya dengan bahasa C. Pertanyaan selanjutnya. Ketika kita ingin mencari sebuah data melalui elemen list, apakah kita hanya bisa mengunjungi alamat dengan tipe yang sama saja? Tergantung deh ya. Pointer Anda atau alamat Anda itu membawa Anda ke data yang tipenya apa, ya itu yang Anda temukan. Kalau Anda dari awal bergerak dari pointer to element list, Anda akan sampai di element list yang itu. Pointer to integer, Anda akan sampai dengan alamat itu ke sebuah data bertipe integer. Pointer to apa? Ya, something itu yang Anda temukan. Misalnya sebuah elemen list pertama yang menyimpan alamat data selanjutnya memiliki tipe integer. Apakah data alamat yang disimpan untuk yang bertipe integer juga? Ya, strukturnya seperti apa? Kalau ini adalah sebuah tipe integer, maka Anda nggak bisa menyimpan alamat. Kalau Anda mau menyimpan alamat, tipenya pointer. Atau, kalau yang ini adalah elemen list, karena isinya dua, integer dan pointer, itu bisa. Tipe data integer berbeda dengan tipe data pointer to integer. Integer adalah integer, tidak bisa menyimpan alamat. Pointer to integer adalah alamat yang membawa Anda ke integer. Pointer to integer bisa menyimpan alamat yang membawa Anda ke integer. Tapi kalau Anda definisikan integer, ya integer yang Anda simpan itu statik, tidak ada alamat yang Anda tahu. Ya. Oke. Bagaimana caranya kita dapat memeriksa apakah saya lewat pertanyaan yang ini. Seperti yang dijelaskan dalam video, dijelaskan bahwa kita tidak mungkin menggunakan yang namanya pointer to integer untuk address yang tidak berurutan. Apa yang akan menyebabkan hal itu terjadi? Siapa bilang tidak bisa menyimpan pointer untuk alamat yang tidak berurutan? Bisa, justru itu kelebihan dari struktur data list. Kita ketika mengalokasikan memori, kemungkinan dikasih alamat-alamat yang tidak berurutan. Tetapi struktur data list kita, primitif kait-mengait antar pointer, itulah yang membuat kita seolah-olah bisa mengunjunginya secara berurutan. Jadi bisa secara berurutan, tetapi alamat fisiknya kemungkinan tidak berurutan. Oke, next question. Bagaimana caranya kita dapat memeriksa apakah sebuah list itu kosong? Oke, ini definisinya yang udah sedikit formal ya. List itu kosong jika first address adalah nil. Artinya apa? Baru dikasih ini alamat pertama, ternyata udah nil. Berarti tidak ada elemen apapun di dalam list itu. Itulah definisi list kosong. Jadi nanti kita akan membuat algoritma list empty. Isinya apakah first list adalah nil. Ya, bagus pertanyaannya, tapi nanti implementasinya kita buat berikutnya. Oke, kemudian seperti halnya struktur data statis yang memiliki kekurangan pada penyimpanan data yang random dan memakan banyak tempat, sedangkan struktur data dinamis jika elemennya banyak kita tidak tahu indeks keberapa ada tersebut, maka membutuhkan elemen list agar mengetahui apakah elemen list tersebut juga memiliki kekurangan. Jika ya, apa yang kekurangannya? Ya, yang untuk traversalnya tentu algoritmanya akan lebih panjang atau lebih kompleks walaupun hanya untuk melakukan skema traversal. Ya, jadi akan ada tetap cost biaya untuk melakukan algoritma traversal pada list. Saya tadi sudah jelaskan, apalagi sampai menuju ke elemen belakang. Ya, karena kita harus mengunjunginya satu persatu. Tetapi adik-adik, bukan berarti ketika kita melakukan struktur data statis yang dibantu oleh algoritma alamat logik, misalkan masa stik kelima, kita seperti dengan mudah mendefinisikannya. Tapi cost dibalik itu juga ada loh ya, karena sistem operasi harus melakukan mapping alamat logik dengan alamat fisik yang kita tidak ketahui, tetapi itu terjadi. Ya, jadi kebutuhan untuk menemukan di mana posisi elemen nomor 5 itu tetap ada biayanya. Ya. Apakah deklarasi pointer menunjuk head double circular bisa memanipulasi link list ke node yang dituju? Ini pertanyaannya cukup jauh dan juga tidak bisa saya mengerti ya.
Jadi saya tidak jawab dulu. Apakah deklarasi pointer penunjuk head double linked list sirkular? Oke, itu nanti saja. Saya bisa paham maksudnya, tetapi lebih baik saya tidak jawab dulu karena ini ada modifikasi yang cukup besar pada listnya. Kemudian pertanyaan terakhir di kelas ini. Pada penjelasan dynamic data structure, misalkan terdapat pointer to integer yang dikatakan untuk menyimpan data integer, namun masih belum diketahui berapa integer. Apa pada penyimpanan tersebut terdapat batasan? Nah, kalau Anda sudah mendefinisikan akan menyimpan pointer to integer, Anda nanti akan bisa mengalokasikan integer. Nah, batasan yang dimaksud bukan batasan besar integernya ya. Apakah integernya nilainya 1, 2, 1 juta, 2000 dan sebagainya, tidak. Definisi integer di bahasa pemrograman itu sudah didefinisikan. Artinya batasannya hanya menyangkut batasan nilai integer yang memang mungkin didefinisikan oleh bahasa pemrograman tersebut. Ya, kalau Anda mematuhi aturan itu dari awal tentu tidak akan membuat Anda melewati batasan penyimpan integer. Kalau bahasa yang bersangkutan memutuskan misalkan satu integer, sebuah integer pada bahasa ini akan diberikan ukuran sebanyak, anggap saya sembarangan saja 2 byte, ya berarti seluruh integernya 2 byte. Akan tetapi dengan 2 byte itu bahasa tersebut bisa menyimpan integer dengan nilai tertinggi berapa? Yaitu yang Anda harus patuhi. Batasannya ada di situ, ya. Makanya ketika Anda mengalokasikan sebuah integer secara list misalkan, walaupun dinamisnya itu bukan berarti nilai integernya nanti bisa melebihi batas penyimpan integer dari bahasa tersebut, tidak. Alokasi integer ya tetap sekian, tetapi jumlah integer yang Anda bisa simpan bisa berubah-ubah dinamis. Bukan batasan penyimpan integer di bahasa tersebut, ya. Itu berbeda. Oke. Ini untuk list pertanyaan dari kelas ini sudah saya akhiri di 2 part ya. Jadi saya akan lanjutkan ke kelas yang berikutnya. Terima kasih.